Seharusnya para pakar dunia pendidikan agama yang sesuai dengan disiplin ilmunya itu dipertemukan. Jangan sampai yang satu dengan channelnya tersendiri dan tidak mau bertemu. Coba kita dengarkan yang ini ya. Bahasa itu diklaim sebagai agama dan ini salah. Dr. Bambang Nursena menyatakan bahwa ini salah. Tadi kita dengar ya. Tetapi beda dengan dokter dari pendeta-pendeta yang lain seperti yang akan kita saksikan nanti ya. Dr. Menahem Ali dengan Dr. Pendeta Yakob, dua dokter sudah bertemu dan enak bicaranya. Apakah Dr. Nursena mau dipertemukan dengan Dr. Menahem Ali seperti dengan Dr. Yakobus yang akan kita saksikan berikut ini? Kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang. Ini yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat erat. Debat lintas agama di YouTube itu sudah banyak, tetapi kelihatannya kurang mendidik. Beda kalau diskusinya dengan orang-orang berpendidikan seperti Dr. Nursena atau Bambang Nursena, Dr. Menahem Ali, dan lain sebagainya. Jadi bicara itu ilmiah, tidak debat kusir. Di YouTube ini, di channel YouTube kebanyakan debat kusir. Kadang-kadang yang satunya pakai eho, yang satunya lagi bicaranya itu tertawa, terkekek-kekek sebelum berbicara. Itu kan tidak etis. Harusnya ilmiah. Dasarnya apa? Bunyi kitabnya bagaimana? Dibuka, tayangkan. Ini yang ilmiah. Mudah-mudahan nanti ketiga dokter yang ada di video ini bisa dipertemukan untuk pencerahan dan memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang suka berdebat di dalam Zoom yang terus-terusan hanya untuk meningkatkan subscribe dan penonton saja. Ujung-ujungnya uang. Belum melakukan kajian ilmiah secara khusus, walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya, yaitu kitab ini. Ya, ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga yang sudah menggunakan nama yang benar. Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu ada kok selalu kalah tetapi ngotot. Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Kristen selalu kalah, tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dan istilah Allah yang Maha Kuasa dalam Keluaran pasal 6 ayat 2 itu adalah El
Shaddai. Tuhan telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub dengan nama El Shaddai. Tapi dengan namaku Tuhan Yahweh, aku belum menyatakannya. Umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanak dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod, He, Waw, He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Allah Ta'ala. Kalau penggunaan istilah Allah Ta'ala, ini bukan asli bahasa Mandar. Ini adalah istilah orang-orang Muslim dari komunitas suku Mandar yang mengadopsi bahasa Arab, makanya mereka menggunakan istilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau bahasa Arabnya. Di sini tertulis Allah Ta'ala. Tapi dalam versi terjemahan LAI ini bukan sebagai nama diri, tapi sebagai sebutan umum. Jadi kalau begitu, apa yang dilakukan oleh LAI dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Mandar, ini adalah problem besar. Allah Ta'ala yang sebagai nama diri diturunkan derajatnya menjadi sebutan umum. Tapi tetap mempertahankan istilah Allah Ta'ala. Di sini tertulis Allah Ta'ala. Siapapun yang ngerti linguistik akan paham bahwa Allah Ta'ala dalam bahasa Mandar di sini diadopsi dari bahasa Arab. Tapi bukan sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Arab Muslim. Karena istilah Allah Ta'ala itu kan sebetulnya istilah Arab Muslim. Kalau di Timur Tengah tidak menyebut Allah Ta'ala yang Kristen. Allah Ta'ala itu hanya Muslim yang sebut. Tapi kalau yang Kristen menyebutnya Allah Al-Ab, Allah Sang Bapa. Atau Ibnullah, Allah Putra itu. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi sekali lagi bahasa itu bukan netral tapi merupakan sebagai penanda identitas. Ada alasan macam-macam, katanya di Perjanjian Baru itu sudah tidak ada nama Yahweh karena pada saat itu lingua franca-nya adalah bahasa Yunani karena orang Yahudi dijajah oleh Romawi menggunakan bahasa Yunani. Nah, saya contohkan saja Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Saya lebih mengacu kepada kitab suci yang dari bahasa Ibraninya yang seperti ini. Jadi istilahnya kalau seperti umat Muslim ya harus mengacunya ke Al-Quran. Cuman yang jadi permasalahannya karena ada banyak sekali para gembala-gembala, pendeta-pendeta yang bahkan bahasa Ibrani pun membaca saja nggak bisa. Ya jadi repot. Itu yang jadi permasalahannya. Sementara saya yang mengajarkan sesuai dengan apa yang ada dalam bahasa Ibraninya justru dipermasalahkan habis. Baik. Terima kasih banyak Pak Yakub. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Saya nggak tahu ini ditujukan kepada siapa. Pertanyaannya adalah begini. Benarkah Lembaga Alkitab Indonesia sengaja memakai nama Allah untuk misi pemurtatan? Monggo silakan, mungkin Pak Ali atau Pak Yakub yang mau menjawab. Ya, mungkin Pak saya Ali jawab dulu aja deh. Saya jawab dulu deh ya. Pak Pendeta Yakub barangkali lebih paham soal ini. Ya, saya kira kalau pertanyaannya tadi kan ditanyakan bagaimana dengan LAI, memang jawaban yang paling tepat adalah dari LAI itu sendiri. Tetapi dalam hal ini sangat tidak konsekuen gitu loh. Karena terjemahannya apa yang tadi saya sudah paparkan saja sudah berbeda sekali. Masa satu nama dijadikan 4 kata yang berbeda, itu saja sudah nggak logis gitu. Ya, itu aja dulu deh, Pak. Baik, silakan Pak Ali kalau mau menambahkan, Pak. Ya, kalau saya sih patokannya pada dokumen. Apa yang tadi saya berikan contoh yang terbitan tahun 1949 ya, kalau tidak keliru itu yang pakai ejaan Van Ophusen, yang pakai OE itu kan masih menggunakan istilah Yesus masuk ke dalam masjid. Kemudian dia ditaruh di bumbungan Ka'bah.
Kenapa sekarang tidak dipakai? Karena tentu saja dulu dipakai supaya bisa dipahami oleh umat Islam. Barangkali tujuannya itu pada saat itu. Tapi sekarang kan sudah mengkristal ya bahwa istilah Ka'bah, istilah masjid itu menjadi istilah khusus Muslim, maka itu dikembalikan oleh LAI. Kalau LAI saja bisa mengembalikan istilah masjid, istilah apa itu, istilah Ka'bah, dan terbitan yang terbaru sekarang sudah nggak muncul itu lagi, pakai diganti dengan bait suci, diganti dengan rumah sembahyang. Kenapa istilah Allah tidak dikembalikan saja, tapi justru dipertahankan? Ada apa tujuannya? Dan itu pun dipakai dalam konteks sebutan umum. Apalagi yang dalam bahasa Mandar memakai istilah Allah Ta'ala. Dan itu bukan sebagai nama diri, tapi sebutan umum. Ini kalau misalnya dipahami dalam konteks relasi antar agama, ini bisa menciderai. Ini sama seperti misalnya di Bali juga terjadi kasus yang sama. Penggunaan istilah-istilah bahasa Sanskrit, Hindu, dipakai oleh umat Kristiani yang sangat kurang bisa memahami konteks toleransi, sehingga membingungkan orang Hindu sendiri. Ini sebetulnya tempat ibadah Kristen atau tempat ibadah Hindu pura, sehingga tidak jelas. Bahasa yang dipakai juga begitu. Saya kira dengan cara mengembalikan pada pemilik bahasa masing-masing, mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk semakin bisa menjaga persahabatan, bisa menjaga toleransi. Dan tentu saja itu mulai dari bahasa. Jadi kalau ringkasnya begini, kalau bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia khas Islam, nggak ada bahasa Indonesia khas Kristen. Kalau bahasa Indonesia yang khas Islam misalnya, tiada Tuhan selain Allah. Itu bahasa Indonesia khas Islam. Kalau yang di Alkitab itu ada istilah begini, jangan ada padamu Allah lain selain Tuhan. Kan jadi bingung kita. Ini yang mana yang Tuhan, mana yang Allah, jadi bingung. Ya. Jadi yang satu tiada Tuhan selain Allah, yang satu jangan ada padamu Allah lain selain Tuhan. Kan jadi membingungkan, mana yang nama pribadi, mana yang sebutan, jadi bermasalah. Ya itu tadi saya kira memang ada motif yang tentu saja ini tidak bisa dinafikan. Saya kira itu ya.